Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahi walidina wa walidikum wa akhwatina wa akhwatikum akhwatil muslimin wal muslimat wal arwah ila ibadil sholihin bainama kanu masyarikil ardi ila magharibiha fi barri wa bahri wa jawiha khususan man amru hadal masjid هداية الأمة السابقة محاضرة ولاحقة وإلى أرواح المصلين فيه والمعتكفين فيه والمتبرعين عليه قائلين بحقه أن الله يتقبل حسناتهم ويتجاوز عن السيئات ويغفر الله وأن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويولي درجة في الجنة ويرفع قدر في الدنيا والآخرة وبنية أن الله يسر أمور الدنيا والآخرة يفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الرحمة والبركات وأبواب الصحة وأن الله يقضي حوائجنا ويحسن مقاصدنا وعلى كل نية صالحة دافعا لكل شر وجالبا لكل خير ومن وصل الصالحين يدم صالحة بالعظمة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حضرات المحترمين والمحترمات tumateng boro kiai boro asatid ustadzat ingkang kawula mulyakaken boro bapak ibu saudara-saudari sekalian segenap boro jamaah khususipun takmir Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Kang Gangsal yang berbahagia dan saya hormati pula. Monggo sareng-sareng kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmah hidayah inayah. Alhamdulillah dalu menika kula panjenengan sedaya saged kepanggihan malih istiqomah menghadiri pengawasan tafsir rutin sing diadakan setiap dinten Rebo malam Kamis bertempat di Masjid Hidayatul Ummah Duku Pakis Kang Gangsal. Harapan kita mugi-mugi lah rawuh kula panjenengan, keikhlasan kita, keistiqomahan kula panjenengan menghadiri pengawasan rutin. Mugi-mugi saged ngeteraken kula panjenengan sedaya itu bisa meraih rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah terus maringi keberkahan kula panjenengan, kemudahan, kelancaran setiap urusan-urusan kita, baik urusan yang terkait dengan duniawiyah, lebih-lebih ukhrawiyah, dan kita berharap mugi-mugi kula panjenengan keluarga kita semua digolongkan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang minulya, monggo dilanjut pertemuan yang lalu. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat Al-Humazah. Surat napa? Al-Humazah. Innaha alaihim muqsadah. Jadi neraka itu akan ditutup rapat-rapat ya bagi para penghuninya.
terus fi amadim mumaddada, dan para penghuni neraka itu akan diikat pada tiang-tiang yang panjang, malah ada yang dibelenggu, kemarin sudah kita sampaikan. Nah, monggo sareng-sareng saniki dilanjut surat Al-Asr, suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Asr, surat wal asri, makiyah atau madaniyah. Sebagian ulama yang memiliki seperti fi qauli Ibnu Abbas wal jumhur berarti mayoritas para ulama berpendapat bahwa surat Al-Asr ini turunnya sebelum Nabi hijrah, berarti makiyah. Sebagian ulama ya itu memiliki katus Qatadah, Imam Qatadah ya, itu berpendapat bahwa surat Al-Asr ini turun sesudah Nabi hijrah, berarti madaniyah. Ini wonten perbedaan ulama. Salatu ayat surat Al-Asr ini ada tiga ayat. Ini tentang beriki salatu ayatin, hadis surat ini aksor paling pendek suarul Quran. Di antara surat-surat Al-Quran yang paling pendek itu adalah ya surat Al-Asr ini ya, karena memang surat yang terpendek itu berapa ayat? Wonten 3, seperti inna qoinakal kautsar fasholli lil manhar inna syadaka wal abtar, itu 3 ayat. Terus napa malih? Idza ja niku pinten? Idza ja nasrullah wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, terus wasabbih bihamdil mustaghfir innahu kana tawwaban. Iku nggih 3 ayat. Termasuk surat yang paling pendek. Nah, di antaranya para rawuh surat Al-Asr ini. Ya, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wonten 3 ayat. Makanya di sini aksor suwaril Quran, di antara surat-surat yang pendek ya di dalam Al-Quran. Sabot saat ini monggo kita kaji wal asri, wau niku wau qasam, sumpah. Atau nek belajar bahasa Arab wa niku kata Pak, ada yang wau aqaf. Wau aqaf niku berarti penghubung, artinya dan ya. Contoh akhudul kitab wal qalam wal mirsam wa saya mengambil kitab dan atelok dan pulpen dan penggaris. Nah, ini menggunakan wa. Ini wau aqaf namanya penghubung. Lah nek teng mriki ya ini waunya wau qasam, sumpah. Wal asri, jumhur ulama ya menerjemahkan dengan demi masa atau demi waktu, demi masa atau demi waktu. Nah, seperti yang kemarin kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului dengan sumpah, nah ini berarti nama Pak panjenengan nek sumpah mawon niku kira-kira tujuane nopo? Ya ada nopo nggih, penegasan, penekanan nggih, serius bahwa apa yang kita sampaikan setelah sumpah ini adalah satu perkara yang luar biasa. Makanya sampai diawali dengan sumpah. Nah Gusti Allah sekali lagi mengawali surat Al-Asr ini dengan sumpah wal asri, demi masa, menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah setelah sumpah ini
Ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, nah nanti setelah sumpah apa? Di antara innal insana lafi khusrin. Sampun nggih. Jadi demi masa. Lah nek teng mriki para rawuh ingkang minul ya, masa niku napa sih? Waktu niku napa, Pak? Hah? Ya kumpulan kan dari napa? Detik, menit, apa malih? Jam, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, itu namanya waktu. Namanya waktu. Lah, jadi kula panjenengan sedaya, ya, hidup ini berarti tidak terlepas dari yang namanya waktu. Leres Pak, panjenengan melakukan aktivitas apa saja, itu nek teng mriki lho nggih, selalu terkait dengan waktu. Nah, para ulama ada yang mengilustrasikan bahwa waktu itu adalah wadah. Waktu itu adalah wadah. Al-ina wadah. Ya, wadah dari perbuatan kita. Lah saniki namine wadah, Pak. Nanti kalau tak lakukan panjenengan nggih. Gelas itu wadah boten? Wadah ya. Jadi gelas itu wadah. Kira-kira gelas niki panjenengan isi dengan air putih, jernih, bersih, saged boten? Saged. Panjenengan isi dengan air teh, kopi, wedang jahe, wedang jeruk, saged boten? Saged. Terus nun sewu, gelas niki panjenengan isi dengan air arak jiu, nun sewu, air seni, air selokan, air yang kotor-kotor, kita saged boten? Saged. Kenapa? Karena wadah. Nah, waktu umur kula panjenengan iki mau, waktu yang berjalan itu adalah wadah. Dari amal-amal kula panjenengan sedaya. Jadi setiap kita, Pak, nun sewu, sehari semalam diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Wis nun sewu, cara galu jam kalih, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, waktu malam ini akan dia pergunakan dengan khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya bu sholat tahajud, bu sholat tasbih, bu sholat witir, bu doa datang Gusti Allah, segala apa yang menjadi keinginannya. Pingin yugo-yugo kita terus yugo sing soleh-soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah, pingin menjadi nopo yang menjadi keinginan hajat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku tiyang sing sae. Ada lagi para bapak ibu jam 2 malam pun sewu. Bagi mereka-mereka yang ahli maksiat, maling contohnya,
Justru jam-jam di malam hari ini mereka pergunakan untuk konsentrasi, dongkel, nopo, cendelo, lawange, tiang, untuk nopo, mencuri. Podo-podo jam dalune, yang satu mengisi wadah dengan kebaikan-kebaikan dengan air putih di gua, air yang jernih di gua, sedangkan yang satunya mengisi wadahnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, alias gini gua diisi dengan air coloran, air seni. Podo-podo duwe waktune. Gini mboten Pak? Atas niki saniki matur maghrib. Nggih, alhamdulillah kula panjenengan saged ngamal soleh. Untuk sholat jamaah, lanjut pengaosan, sholat isya berjamaah. Nun sewu, maghrib sampai isya. Kira-kira ada ndak? Ngapunten nggih, mereka-mereka yang memanfaatkan dengan cangkruk, ngobrol, ngopi, gedabrus kono, gedabrus kene. Wonten wonten. Sing teng mall wonten wonten. Nun sewu nek rada dalu titik ku ana sing dugem, wonten wonten. Wonten. Jadi sama-sama diberi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak peduli wong kafir, wong mukmin, wong munafik, semua yang namanya manusia dalam hidup ini diberi al-asr, masa waktu, dan itu merupakan wadah. Wadah apa? Dari perbuatan manusia. Bila nih orang-orang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah wal asri demi waktu. Allah sumpah terus kalau panjenengan ini mau merenungkan ya, di antara pentingnya waktu itu, panjenengan berzikir butuh waktu, sholat butuh waktu, poso butuh waktu, nun sewu takziah butuh waktu, silaturahim butuh waktu, sama berbuat maksiat pun juga butuh waktu. Nun sewu zina ya butuh waktu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktu, menjelaskan tentang pentingnya urgensi waktu niku. Iki lho waktu, ya, tergantung bagaimana kalian mengisi waktu tersebut. Bila nih Pak Bu, insyaallah niki nun sewu nggih, waktu yang dimiliki oleh para ulama, orang-orang yang soleh itu jauh dengan waktu-waktu dipergunakan oleh orang-orang yang ahli maksiat. Jenengan semerang Imam Syafi'i katakan, pinten uswah Imam Syafi'i 54 tahun. Imam Syafi'i niku hidup di dunia ini 54 tahun. Kalau saat ini saya kali Pak, nek contoh menurut Imam Syafi'i kira kali tahun 54 beliau meninggal dunia. Waktu yang sangat singkat kita Bapak. Tapi 54 tahun ini beliau bisa maksimal di dalam menggunakan perpindahan dari detik ke menit-menit ke jam. Itu menurut saya Pak, menurut beliau sangat-sangat penting sekali. Coba bayangkan Pak Bugi, usia 54 tahun itu karya, karya beliau, Masya Allah, ratusan, cuman sing terkenal ya sebagian, kados Ar-Risalah, kitab Nah, tapi lintu-lintu ini
ngantos ratusan. Waktu nih barokah. Terus kitab-kitab ini masya Allah hampir di setiap pesantren, di setiap pesantren, pondok-pondok itu biasanya mengkaji karangan Imam Syafi'i ini, Al-Qur'an, Ar-Risalah, kitab Imam Bukhari, Muslim. Senajan mereka sudah tilang, sudah meninggal dunia, tapi mergo barokah niku usianya terus mendapatkan pahala, kiriman pahala. Kalau panjenengan sholat menggunakan mazhab Syafi'i, nah guru-guru Imam Syafi'i ini diurut sampai ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW berarti orang yang paling mulia di bumi ini gitu. Kanjeng Nabi usianya 63 tahun tapi benar-benar bisa memaksimalkan usia tersebut. Nah niku sing pertama. Sampun lanjut ya. Jadi wal asri demi masa, demi waktu. Ono sing menerjemahkan demi waktu asar. Ada yang berpendapat demi sholat asar. Sing jelas semuanya masih dalam kategori masa. Sholat asar ya podoan dan waktu asar. Demi asar ya sama saja. Itu termasuk waktu, sehingga yang dipilih ya oleh para ulama wal asri adalah demi masa, demi waktu. Terus lanjut balik. Innal insana lafi khusrin. Inna sesungguhnya al insan manusia. Nah di sini Allah menggunakan al insan manusia, berarti semua manusia. Gak peduli wong kafir, gak peduli wong munafik, gak peduli wong ateis, wong Islam, itu wis pokoknya sing jenenge manusia. Innal insan sesungguhnya manusia lafi khusrin pasti ya berada di dalam kerugian. Khusrin itu kerugian. Inna itu huruf taukid untuk penguat. La seperti kemarin, layu badan, lamnya lam taukid untuk penekanan. Jadi innal insana lafi khusrin, sesungguhnya pasti manusia itu dalam kerugian. Kalau panjenengan mungsa mboten Pak. Menungso ya. Nah, itu benar-benar dalam kerugian. Jadi khusr itu bisa kerugian, bisa kebinasaan. Bisa kekurangan, bisa siksaan dan sebagainya. Pokoknya kerugian lah, Nah, sekarang makna kerugian itu dong. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi ini ya nopo panjenengan nek dagang, Yang dikatakan rugi itu dos pundi, Pak? Nek dagang. Nah, dagang itu berarti kan enggak. Nek rugi berarti gak oleh keuntungan. Gitu Bapak. Bahkan ono sing modale tidak kembali. Jadi panjenengan buka toko atau satya nopo modalnya 2 juta katakan, gak oleh untung ya malah modalnya gak balik. Nah, itu namanya rugi. Nah rugi ya niku wonten kali ya rugi ya itu ada 2 nek teng mriki. Sing pertama ada kerugian total.
kerugian total. Apa maksudnya kerugian total? Kerugian total itu adalah kerugian yang sampai modal itu boten saged balik, alias gulung tikar. Niate golek keuntungan, gak oleh untung, malah modalnya melok katut. Sehingga dia ya untuk keesokan harinya gak iso pulang, ya mau modal gak ono entek. Itu berarti kerugian total. Terus ada lagi kerugian yang parsial, sebagian rugi memang, tapi modalnya si ono lah, walaupun kalimat itu si ono keuntungan gak oleh, modalnya kalau nah, tapi gak sampai entek. Niku namanya kerugian apa? Parsial, sebagian. Jadi sekali lagi ada dua jenis kerugian. Sing pertama total, yang kedua adalah sebagian. Itu kalau kita gambarkan ya dalam dunia ya berdagang. Nah, teng mriki para rawuh ingkang minulya. Nah, orang-orang yang katakan dianggap lafi khusrin itu, manusia yang berada dalam kerugian secara total niku sinten? Tidak lain adalah orang-orang kafir. Milane nanti ayat berikutnya kan illalladzina aman. Jadi menungso niku kabeh dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Berarti wong kafir, wong munafik sing gak iman itu berada dalam kerugian yang total. Tiang-tiang kafir. Kenapa kok orang-orang kafir dikatakan ya orang-orang yang berada dalam kerugian total? Karena dia tidak bisa memutar modalnya dengan baik dan benar. Jadi waktu itu nek digambarno kados wadah niku wau. Terus yang kedua, waktu kita ini adalah modal. Kula panjenengan hidup di dunia ini gak peduli kafir, munafik, wong Islam, sing jenenge menungso diberi modal oleh Allah. Apa modalnya? Tidak lain adalah nomor waktu. Itu modal kita. Modal kula panjenengan sedaya. Jadi sekali seluruh manusia dikasih modal oleh Allah. Nah, orang-orang kafir itu termasuk orang-orang yang tidak mampu memutar modalnya dengan baik sehingga dia tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan. Jadi sangat-sangat ya berada dalam kerugian ya dan penyesalan. Maka ini tentang beriki para rawuh ingkang minulya di dalam surat Fatir ya, ayat 37, orang-orang kafir itu kelak ketika mereka masuk neraka wa hum yastarihuna fiha, mereka berok-berok jerit-jerit sambil berdoa kepada Tuhan Allah, baru yakin Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami ya dari neraka ini. Nek kula panjenengan katakan orang-orang kafir ini ketika berdoa kepada Allah minta dikeluarkan, andaikan mereka dikeluarkan na'mal sholihan, maka kami pasti akan beramal soleh, kami pasti akan beriman, kami pasti akan meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan. Ghairul ladzi kunna na'mal, berbeda dengan yang dulu, maksudnya berbeda dengan amal-amal yang dulu. Apa jawaban Gusti Allah? Apakah dikeluarkan? Boten. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammir." Ngomong kafir, bukankah saya kata Allah telah memberikan modal kepada kalian. Modal niku ngono, umur, waktu. Bukankah kami telah menjadikan kalian hidup
telah aku beri modal, dengan modal itu kamu bisa memikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diimani, mana yang harus dikufur. Waja'akumun nadhir, bahkan kami kata Allah telah mengirim kalian nadhir, ya, seorang nabi, seorang rasul yang mengajarkan kitab suci. Ini loh Pak. Jadi seperti ini yang telah disampaikan tadi, ya, bahwa orang-orang kafir mengalami kerugian total. Di dalam Al-Quran yang lain, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama, ya, selain Islam, ini gila Pak, ya, barang siapa yang mencari agama selain Islam, ya, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima. Ini Quran Pak, sana saya nginggu loh, ini Allah sendiri yang berfirman. Jadi barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia nanti di akhirat minal khasirin, berada dalam kerugian total. Dalam ayat yang lagi, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, yang dipilih oleh Allah adalah Islam. Makanya para nabi dulu Pak, mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, sing digoyo nopo agama Islam, agama tauhid. Jadi kalau panjenengan mau melanjutkan mah, ini pilihannya Gusti Allah, bukan pilihan kita. Ya, makanya sekali lagi mereka akan menyesal di akhirat nanti. Anda yang merigi bororawo, ya. Kenapa? Ya, orang-orang kafir itu kok dikatakan, ya, tidak bisa mengembalikan modalnya, ya, dikatakan rugi total. Ya. Kenapa? Karena nun sewu, ya, walaupun orang-orang kafir itu memiliki deposito miliaran, triliunan, sukseslah dunianya, lah itu tidak bisa Pak, kesuksesan di dunia itu dia pergunakan untuk nego, ya, menebus agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyiksa mereka. Loh, ini gila Pak. Jadi tidak bisa mengembalikan modal walaupun dia sukses di dunia. Kesuksesannya itu kok digawe nawa supaya Allah tidak menyiksa. Wis tak bayar 1 triliun, 2 triliun, Gusti Allah kabul. Nah, milane di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum, andaikan mereka itu memiliki ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi ini semuanya. Ini gitu Pak, ya, wa mithlahu ma'ah, bahkan nggak cukup satu bumi, wa mithlahu ma'ah, semisalnya juga 2 bumi, 3 bumi, datang beri loh sampai kulo nopo, ini kalau kepinginnya merapi ya, jadi niki firman Gusti Allah, andaikan orang-orang kafir itu memiliki bumi seisinya, bahkan nggak cukup 1 bumi tapi dua bumi, ya. Lagi pertanyaan, kalau kira-kira ada enggak Pak wong kafir sing sukses, saking suksesnya itu sampai memiliki 1 bumi, itu ada enggak? Enggak ono. Terus gak usah 1 bumi lah, 1 kota lah. Ini loh, kalau kepinjem Merapi, kalau tinggali teng Google nih, orang-orang yang terkaya di dunia sopo, teng mriki, nggih. Kados niki
Ini peringkat pertama nih Elon Musk. Semerapannya dengan kenal kali Elon Musk. Kulo nggih mboten tepang ya. Loh, teng mriki nggih memiliki kekayaan 849,3 miliar US dollar. US dollar. Jadi nek teng mriki nek sak dolare niku 17,890. Nggih, di total 1 miliar, ya 1 miliar dolar US niku 17,89 triliun. 17 wis gampangane 18 triliun 1 miliar. Sedangkan dia memiliki pinten wae 849 wis panjenengan kali dhewe. Berarti berapa triliun? Ya, mek sakmono tok. Padahal ini Allah SWT berfirman, andaikan orang kafir itu memiliki ya mafil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi, wa mithlahu atau semisalnya, ya, kira sedikit triliun Pak. Nah, jadi ini permisalan dari Allah. Terus gawe apa? Ketika orang-orang kafir itu memiliki dunia seisinya, liyaftadu bihi, untuk menebus min adzab yaumil qiyamah, agar mereka itu tidak disiksa oleh Allah, ditebus. Betul. Nopo jawaban Gusti Allah, ma tuqbila minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Terus gak usah triliun kan, dikei rong kota, rong negara, ya gawe nebus agar Allah tidak menyiksa mereka. Matu bilang tidak akan diterima oleh Allah, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang sangat amat pedih. Jadi mereka tidak bisa mengembalikan modal. Makanya dikatakan mereka berada dalam kerugian, benar-benar rugi total. Nah, ini sing pertama. Terus gitu. Kira-kira menit. Oh, masih 100 menit. Pun sing nomor kali kerugian parsial, sebagian ya rugi tapi enggak sampai total, enggak sampai gulung tiga. Niki sinten? Kita menpulau panjenengan niki Pak. Wong-wong mukmin ya, mau kan ilaladina aman, tapi orang terusane wa amilu sholihat wa tawassaw billah. Ini sudah beriman, sudah berislam, tapi ono nabine ngamal soleh kurang, ya sholat, ya molimo, jadi wis pokoknya dia ya ibadah, ya, dan juga melakukan kezaliman dan kemaksiatan. Setelah ditimbang, amalnya itu ditimbang, ternyata kebaikannya lebih ringan daripada dosa. Ini rugi, walaupun momen rugi, tapi ruginya sebagian. Kenapa? Karena dia masih bisa mengembalikan modal. Krono iman itu. Lamilan Gusti Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 9, "Wa man khaffat mawazinuhu." Barang siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya itu, faulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itu rugi Pak, tapi gini kerugiannya itu tidak total, sebagian. Kenapa? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa nek ono wong beriman melakukan dosa melebet neraka, lah itu dalam rangka masuk nerakanya itu dalam rangka menghabiskan dosa-dosanya itu. Dan dosa sebesar apapun insya Allah
bisa terlebur dengan panasnya siksa api neraka kecuali situ nopo syirik kafir. Ini inna syirka lahul ma'azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Saking dua ini sampai-sampai tidak bisa api neraka menghapus. Artinya apa? Allah sendiri juga tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan apabila dikufurkan, disyirikkan. Nah ini atas-atas para rawuh iman ini pondasi harus kita jaga, kita rawat ya, agar kita tidak meninggal kecuali meninggal dalam keadaan beriman. Soalnya ini uang suki gak iman kayak apa? Gak bisa ditebus. Ya sukses di dunia saja. Di dunia hanya berapa tahun? Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang jauh lebih abadi dan selama-lamanya. Oleh mantu ngoten jenengan tinggal silo dengan sufi ini toko betua komo hebat. Itu termasuk wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Orang-orang yang menjual agama, menjual akidah itu berarti mereka menukar ya sesuatu yang sangat mulia, sangat istimewa justru ditukar dengan barang yang hina, thamanan qalila, barang yang kalau regane. Sampun. Sekali ayat niki nggih. Monggo wonten sing badhe tanglek. Soalnya nek ilal ladina amanu mangke kuwata. Amanu wa sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Itu banyak poinnya. Mila nih ayat ini Pak Bu nggih, surat ini walaupun 3 ayat. Tentang tafsir ini walaupun 3 ayat, tapi wantap. Maka Imam Syafi'i berpendapat surat Al-Asr ini sudah mencakup satu Quran. Jadi kunci ini senajan 3 ayat. Ya, monggo. Mengenai apakah dalam Al-Quran itu jawaban atau pembicaraan tentang orang-orang kafir yang alasannya itu saya ini kafir karena keturunan. Ada jawabannya. Karena saya ini keturunan, diminta istilah keringanan, misalkan juga ada jawabannya. Ngeten. Ya kalau jawaban secara langsung nggih boten wonten, cuman ya orang-orang yang berpendapat aku iki lah kufur keturunan gampang nek cara mengkanternya, dan Allah banyak juga berfirman di dalam Al-Quran. Maka Nabi kita Muhammad SAW pun ya dalam hadis-hadisnya banyak. Satu, kita manusia diberi akal oleh Allah. Dengan akal Nun sewu akan bisa membedakan mana baik mana buruk. Kita bukan binatang-binatang sing kados ya anjing, babi dan sebagainya. Kita manusia diberi akal, bisa membedakan satu. Apa cukup akal dong? Boten. Allah masih memberikan kembali ya, apa diturunkan Al-Quran sebagai pedoman itu. Inilah nih kalau panjenengan setiap Rabu ngaos Quran ini dalam rangka mencari keselamatan nih kau ngaji firman Gusti Allah supaya kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan Allah. Jadi Al-Quran ini diturunkan ini loh, Google Lintas sebagai petunjuk.
Supados kalau panjenengan ini dalam hidup itu selalu dalam hidayahnya Allah, petunjuk Gusti. Nek gak gelem belajar Pak ya nabrak kono nabrak ini. Wong belajar kadang anak sih nabrak kono nabrak. Iki napa bagus? Kasus korupsi manipulasi ini bukan berarti mereka gak ngerti oh ini halal ini haram, gak ngerti kabeh. Bahkan kiai-kiai level wis KH bu kiai-kiai sing krono logo-logo kiai terus jenenge kiai bu kiai tenanan. Kalau sudah tergiur dengan dunia, makanya Gusti Allah selalu mengingatkan dalam Al-Quran ini, ya. Jadi di samping dikasih akal oleh Allah, dikasih Al-Quran. Allah menciptakan Al-Quran dok, boten. Allah pun juga mempunyai Rasul. Nomor Rasul utusan. Supaya kalau panjenengan sagednya merapi Al-Quran ini maksudnya Gusti Allah ya nopo nggih? Allah ya, duwe istilahnya tangan kanan. Nabi menjelaskan tentang Al-Quran. Ini. Oke. Lah niku sudah dikasih akal, dikasih Nabi, dikasih Al-Quran. Sehingga dia kalau mengatakan aku berdasar keturunan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena gini kecuali kalau dia itu hidup di hutan. Kalau saya ngajari sama sekali, baru tidak ada taklif. Ya, tidak ada taklif. Kenapa? Karena dia kalau saya ngajar, orang-orang menangguhkan ijenan mulai bayi, tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena dakwah nggak sampai. Lah kalau dakwah sudah nyampe, Abu Lahab, Abu Jahal dakwah sudah nyampe berkali-kali. Ya, sehingga ya itulah yang menjadikan dia disiksa oleh Allah. Cara Gusti Allah wis ngeki fasilitas. Ya, ngeki jalan iki lho, jalan sing bener-bener sing aku ridhoi. Tapi milih sing kene wae. Nah, makanya orang-orang seperti itu kok nek dikembangno meneh, dia bisa beralasan gini. Loh, yang ngasih hidayah loh, yang tidak ngasih hidayah pun juga Gusti Allah. Ojo salah no aku, Gusti Allah bangnya hidayah nang aku. Loh, akhirnya boleh ngonten. Nah, makanya Allah gampang. Ya memang semua itu Allah yang bisa merubah hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang bisa membolak-balikkan hati yang memang semuanya Allah. Tapi sekali lagi kita diberi akal, ya, diberi Al-Quran, diberi Nabi, ya. Insya Allah dengan akal sehat, ya, dia akan bisa memilah-memilih. Nah, ini jawabannya. Sama gitu pun bisa gitu. Ya, kali ayat, insya Allah pertemuan yang akan datang kita kaji ayat yang ketiga, ini yang terakhir. Ya, sampun niki mawon. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Gitu nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.